Selamat malam, kini saya akan menjawab semua pertanyaan di setiap pertemuan. Nama saya Easter Aprilia Kartini Brubangun, NPM 2415310118. Saya mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi, Fakultas Ekonomi dan Sains, Program Studi Manajemen. Yang saya hormati dosen pengampu saya, Asok Profesor Dr. E. Rusyadi, SE, MSI. Pertanyaan pertemuan 1, sebutkan 5 masalah ekonomi di sekitar Anda dan sebutkan penyebab, dampak, dan solusi masalahnya. Jawaban pertanyaan pada pertemuan 1. 1. Berikut adalah 5 masalah ekonomi yang sering terjadi di sekitar kita, yaitu tingginya angka pengangguran, kemiskinan, ketimpangan pendapatan, inflasi yang tinggi, dan penurunan subsidi energi. Yang kedua, dampaknya yaitu banyak orang yang kesulitan mendapatkan pekerjaan yang berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara kelompok kaya dan miskin yang menyebabkan ketidakadilan sosial dan ekonomi, dan orang yang mampu ingin bekerja tidak mendapatkan kerja. Yang ketiga, berikut beberapa faktor yang dapat menyebabkan masalah ekonomi ialah sumber daya yang langka, keinginan manusia tak terbatas, dan penggunaan bahan alternatif. Beberapa cara mengatasi masalah ekonomi adalah penguatan kebijakan publik, investasi dalam pendidikan dan keterampilan, promosi inovasi dan teknologi, serta pengembangan infrastruktur. Selanjutnya, pertanyaan pertemuan 2. 1. Sebutkan dan jelaskan bentuk atau jenis perekonomian Indonesia. Yang kedua, kritisi apa kelebihan dan kelemahan ekonomi Indonesia. 3. Apa yang terbaik bentuk ekonomi Indonesia dan buat alasannya. Jawaban pertanyaan pada pertemuan 2. 1. Perekonomian Indonesia memiliki berapa jenis atau bentuk yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Sistem ekonomi tradisional ini adalah sistem yang berlandaskan pada adat dan kebiasaan masyarakat. Sistem ekonomi komando, dalam sistem ini pemerintah memiliki kontrol penuh terhadap semua aspek perekonomian. Sistem ekonomi liberal, sistem ini menekankan pada kebebasan individu dalam berbisnis dan berinvestasi. Sistem ekonomi campuran merupakan kombinasi antara sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terencana. Sistem ekonomi Pancasila ini adalah sistem yang saat ini dianut oleh Indonesia yang mengedepankan prinsip-prinsip keadilan sosial dan demokrasi ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan, sistem ini menekankan pada partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, perekonomian Indonesia memiliki berbagai kelebihan dan kelemahan yang dapat dianalisis sebagai berikut. Kelebihan ekonomi Indonesia. Yang pertama, sumber daya alam yang melimpah. Indonesia kaya akan sumber daya alam seperti minyak, gas, mineral, dan hasil pertanian. Ini memberikan potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi dan ekspor. Yang kedua, pasar domestik yang besar. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia memiliki pasar domestik
yang besar. Ini menciptakan peluang bagi perusahaan untuk tumbuh dan berinovasi. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi yang stabil. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Meskipun ada tantangan global, ini menunjukkan ketahanan ekonomi yang baik. Yang keempat, diversifikasi ekonomi. Ekonomi Indonesia tidak hanya bergantung pada satu sektor, tetapi mencakup berbagai sektor seperti pertanian, industri, dan jasa. Diversifikasi ini membantu mengurangi risiko. Yang kelima, potensi sektor digital. Pertumbuhan sektor teknologi informasi dan komunikasi atau disebut TIK di Indonesia menunjukkan potensi besar untuk inovasi dan pengembangan ekonomi digital. Kelemahan ekonomi Indonesia. Yang pertama, ketergantungan pada sumber daya alam. Meskipun kaya akan sumber daya alam, ketergantungan yang tinggi pada sektor ini dapat membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Yang kedua, ketimpangan ekonomi. Terhadap kesenjangan yang signifikan antara daerah, perkotaan, dan pedesaan, serta antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin. Ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Yang ketiga, korupsi dan tata kelola yang buruk. Masalah korupsi dan kurangnya transparansi dalam pemerintah dapat menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga mempengaruhi kepercayaan investor. Yang keempat, infrastruktur yang kurang memadai. Meskipun ada upaya untuk meningkatkan infrastruktur, masih banyak daerah yang memiliki infrastruktur yang kurang memadai, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan distribusi barang. Yang kelima, tantangan lingkungan. Aktivitas ekonomi yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti deforestasi dan pencemaran. Ini dapat berdampak negatif pada kesehatan masyarakat dan berkelanjutan ekonomi jangka panjang. Yang ketiga, bentuk ekonomi yang terbaik untuk Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila. Berikut adalah beberapa alasan mengapa sistem ini dianggap paling sesuai untuk konteks perekonomian Indonesia. 1. Keadilan sosial. Sistem ekonomi Pancasila menekankan pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ini berarti bahwa hasil pembangunan ekonomi harus dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya segelintir orang. Dengan demikian, sistem ini berupaya mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, keseimbangan antara sektor publik dan swasta. Sistem ekonomi Pancasila mengakui peran penting baik sektor publik maupun swasta. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, sementara sektor swasta diharapkan berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja dan inovasi. Keseimbangan ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Yang ketiga, partisipasi masyarakat. Sistem ini mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi. Diharapkan keputusan yang diambil lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat. 4. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
Sistem ekonomi Pancasila menekankan pentingnya pengolahan sumber daya alam untuk kepentingan bersama. Ini berarti bahwa eksploitasi sumber daya alam harus dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang. Yang kelima, pembangunan berbasis kearifan lokal. Sistem ini menghargai kearifan lokal dan budaya Indonesia dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam pembangunan ekonomi, diharapkan dapat menciptakan model ekonomi yang lebih relevan dan berkelanjutan serta memperkuat identitas nasional. Yang keenam, stabilisasi ekonomi dengan mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan. Sistem ekonomi Pancasila dapat menciptakan stabilitas politik dan sosial yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Stabilitas ini penting untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kesimpulannya, sistem ekonomi Pancasila dengan fokus pada keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan pengolahan sumber daya alam yang berkelanjutan merupakan bentuk ekonomi yang pas sesuai untuk Indonesia. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini, diharapkan perekonomian Indonesia dapat tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi seluruh rakyat. Pertanyaan pertemuan 3. 1. Amati permintaan terhadap suatu jenis barang di pasar atau pajak dekat rumah Anda. Buat grafik permintaannya. Jawaban pertanyaan pada pertemuan 3. Interpretasi grafik. Kurva permintaan menunjukkan bahwa ketika harga produk menurun, jumlah yang diminta meningkat. Ini mencerminkan hukum permintaan, di mana terdapat hubungan terbaik antara harga dan jumlah yang diminta. Dengan grafik ini, Anda dapat lebih memahami dinamika permintaan produk di pasar Anda dan membuat keputusan yang lebih baik terkait strategi pemasaran dan penetapan harga. Berikut ini grafiknya. Interpretasi grafik. Kurva permintaan, grafik yang dihasilkan akan menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah yang diminta. Biasanya kurva permintaan akan miring ke bawah dari ke kiri ke kanan, menunjukkan bahwa ketika harga turun, jumlah yang diminta meningkat. Analisis. Kita dapat menggunakan grafik ini untuk menganalisiskan bagaimana perubahan harga yang mempengaruhi permintaan produk di pasar. Kesimpulannya, berdasarkan data di atas, kita dapat mengamati dan membuat grafik permintaan untuk produk yang ada di pajak dekat kita. Ini akan membantu kita memahami perilaku konsumen dan membuat keputusan yang lebih baik terkait penetapan harga dan strategi pemasaran. Selanjutnya, pertanyaan pertemuan 4. 1. Amati produk yang ada di pajak atau di pasar dekat Anda dan buatkan elastisitas permintaannya. Jawaban pertanyaan pada pertemuan 4. Elastisitas permintaan mengukur seberapa sensitif jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga. Untuk menghitung elastisitas permintaan suatu produk di pasar, kita perlu mengetahui harga saat ini, jumlah barang yang diminta, dan perubahan harga serta jumlah yang diminta.
Misalnya, jika harga suatu produk adalah 100.000 dan jumlah yang diminta adalah 200 unit, jika harga naik menjadi 120.000 dan jumlah yang diminta turun menjadi 150 unit, maka elastisitas permintaan dapat dihitung sebagai berikut. Di sini rumus-rumusnya. Langkah-langkah perhitungan. Hitung perubahan jumlah yang diminta. Jumlah awal 200 unit, jumlah akhir 150 unit, perubahannya 150 kurang 200 sama dengan 50 unit.